Back to my pawon. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini video cooking masih akan membuat cemilan dari olahan pisang ya, dan akan saya pakai juga Cooper Mitsubishi Baca 100 untuk mempermudah prosesnya. Langsung aja ke proses pembuatannya ya. Di sini saya gunakan pisang kepok sebanyak 9 buah. Untuk membuat dengan jumlah banyak, buat kelipatan untuk bahan yang digunakan ya. Nah, ini akan saya lumatkan dulu pakai Cooper. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini juga, silahkan subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya. Oke, ini saya Cooper dulu. Selesai. Buat teman-teman yang video cooking, jika suka video ini, jangan lupa tekan like dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, ini mata pisaunya saya ambil dulu. Jadi cemilan yang akan saya buat hari ini oke juga untuk ide bisnis modal kecil ya. Nah, lumayan banget kan teman-teman. Selain untuk cemilan keluarga, ini bisa untuk ide jualan juga. Selanjutnya ini yang udah dilumatkan, pisangnya saya panggang pakai pan. Teman-teman bisa juga pakai cara lain, yaitu dengan cara dikukus. Tapi saya pakai cara yang praktis aja ya, dipanggang pakai teflon seperti ini. Kemudian jangan lupa juga tambahkan 1 sendok makan mentega, ini biar nggak lengket. Kemudian nyalakan apinya dengan api kecil aja ya, biar nggak gosong. Ini dimasak sekitaran 10 menit atau sampai berubah warna menjadi kecoklatan ya. Selanjutnya saya tambahin 2 sendok makan gula pasir, atau teman-teman bisa tambahin dengan selera masing-masing. Kita masak sampai berubah warna. Jadi sebenarnya proses ini dilakukan untuk mengurangi kadar air pada pisang supaya lebih gampang dibentuk ya teman-teman. Dan sepertinya ini udah cukup. Oke, like video ini dulu ya teman-teman. Kita siapkan bahan untuk balurannya. Di sini saya pakai 3 sendok makan tepung terigu, kemudian ada gula pasir secukupnya, saya pakai setengah sendok makan, dan air juga secukupnya. Oke, saya juga mau pakai isian keju mozzarella secukupnya ya teman-teman, tapi ini opsional. Dan ini yang spesial, saya pakai tepung oatmeal dari merek Quaker. Ini sehat banget ya, tinggi serat, sumber protein, dan oatnya juga utuh. Lanjut, oatmealnya saya tuang ke dalam piring biar nanti lebih gampang ya teman-teman. Kemarin ini saya beli yang rasa original ini. Ini oatnya benar-benar masih utuh, jadi cantik banget nanti untuk baluran. Selanjutnya ambil pisang yang sudah dipanggang, bentuknya sesuai selera teman-teman. Tapi di sini saya bentuk dengan bentuk bulat biar lebih gampang ya ngisinya. Nah, tengahnya saya pencet seperti ini dan isi dengan keju mozzarella. Tapi untuk isian sesuai selera teman-teman aja ya, nggak perlu pakai mozzarella juga nggak apa-apa, bisa pakai isian yang lain. Kemudian celupkan ke dalam terigu yang sudah dilarutkan seperti ini. Nah, gulingkan dalam terigu basah, kemudian taruh di atas oatmeal. Ini oatmealnya sebagai pengganti tepung roti ya. Kalau pakai tepung roti itu kan udah mainstream banget ya, jadi saya pakai yang beda dari biasanya. Ini biar lebih oke lagi untuk ide usaha atau ide bisnis modal kecil. Oke, sisihkan dulu. Lakukan sampai semua bahan habis ya, dan sekali lagi untuk bentuknya bisa sesuai selera teman-teman aja. Dari 9 buah pisang kepok ukuran kecil jadi sebanyak ini. Lanjut, saya akan goreng dengan api sedang. Pastikan minyaknya udah panas ya teman-teman, baru ini dimasukkan dalam minyak. Oke, saya goreng dulu semuanya. Teman-teman jangan lupa like dulu videonya dan share ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya. Semua itu gratis, nggak ada rugi. Wah, ini bentuknya oke banget ya teman-teman. Ini pas banget ini untuk referensi teman-teman semua yang sedang cari ide jualan, ide bakulan, ide usaha modal kecil, dan juga ide bisnis modal kecil.
Ini masih jarang banget ada yang jualan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bagus banget untuk ide bisnis cemilan yang pastinya laris banget. Ini dia teman-teman, bola-bola pisang oatmeal ala everyday cooking yang oke banget untuk ide bisnis modal kecil. Ini bisa dijual mulai dari Rp2.000 ya. Ini untungnya lumayan banget. Wow, ini bentuknya cantik banget. Saya belah dulu dan ya ampun, ini mozzarellanya ini benar-benar bikin ngiler teman-teman. Kalian wajib coba bikin di rumah, sekedar untuk cemilan keluarga ataupun untuk ide bisnis. Back to my pawon. Hari ini saya masih akan membuat cemilan dari olahan pisang. Oke, langsung aja kita buat bareng-bareng ya. Pertama siapkan baskom dan di sini saya pakai 100 gram tepung terigu pro tinggi. Ini nanti akan saya pakai untuk membuat bahan kulit yang pertama. 100 gram atau sekitaran 10 sendok makan. Jika suka videonya, jangan lupa tekan like dan share ke seluruh teman-teman kalian ya, agar channel ini bermanfaat untuk semua orang. Oke, jadi cemilan ini cara buatnya gampang banget, nggak perlu pakai mixer, nggak perlu pakai oven, dan tanpa digoreng. Selanjutnya saya pakai 75 gram mentega. Ini mentega yang biasa aja ya, bukan yang bermerek. 75 gram atau sekitaran 1, 2, 3 setengah sendok makan ya. Oke, jadi hanya dengan bahan murah seperti ini kita bisa hasilkan pisang stroberi berlapis yang enak banget. Kemudian ini diaduk rata. Buat teman-teman video cooking sambil nonton video ini, silahkan tekan like ya. Makin banyak like dari kalian, saya akan makin sering membuat olahan pisang dan juga olahan-olahan yang lainnya, yang tentunya bisa dijadikan ide untuk usaha rumahan teman-teman semua. Oke, ini udah siap ya, udah selesai. Diuleni seperti ini, kemudian saya masukkan ke dalam plastik, kemudian tutup rapat. Aduh, ini agak ribet ya pakai sarung tangan. Oke, ini saya tutup rapat dan simpan dalam kulkas selama 15 menit. Selanjutnya, siapkan bahan untuk membuat kulit yang kedua. Di sini saya pakai 200 gram tepung terigu pro tinggi juga, 200 gram atau sekitaran 14 sendok makan munjung ya. Kalau nggak munjung itu 15 sendok makan. Jadi buat teman-teman yang nggak punya timbangan di rumah, nggak usah khawatir ya, kita tetap bisa membuat kue-kue yang enak dengan menggunakan takaran sendok. Kemudian tambahkan 75 gram mentega atau sekitaran 3,5 sendok makan. Oke, masukkan semuanya. Lanjut, tambah 2 sendok makan gula halus atau sesuai selera, sejumput garam, 70 ml air. Ini sisihkan dulu ya airnya. Ini diaduk dulu sampai tercampur rata sebelum ditambahin air ya. Oke, setelah seperti ini masukkan 70 ml air dan masukkan secara bertahap ya. Kemudian diuleni sampai kalis. Setelah selesai, ini proses selanjutnya sama kayak bahan kulit yang pertama ya. Masukkan ke dalam plastik dan tutup rapat, kemudian simpan di dalam kulkas selama 15 menit. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang masih menonton video ini. Jangan lupa like videonya dan juga share ke teman-teman kalian ya. Ini udah selesai, saya sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan bahan pisangnya. Pisang yang saya pakai di sini pisang kepok. Teman-teman bisa ganti dengan pisang jenis lain, bisa itu pisang raja nangka atau pisang tanduk ya. Sambil nunggu adonannya siap, step berikutnya goreng pisang menggunakan mentega dan apinya kecil aja ya teman-teman. Masukkan semua pisangnya. Ini digoreng sampai kecoklatan ya. Total saya pakai 8 buah pisang. Dan ini dia adonan yang kedua teman-teman. Setelah disimpan dalam kulkas selama 15 menit, saya keluarkan, kemudian gilas pakai rolling pin sampai tipis.
Setelah tipis seperti ini, kemudian dilipat. Nah, lipat seperti ini. Kemudian balikan adonan dan ini digilas lagi. Setelah selesai, ini saya potong menjadi 8 bagian ya teman-teman. Dan ini bahan kulit yang pertama saya keluarkan dari kulkas, kemudian akan saya potong menjadi kurang lebih sekitar 18 bagian. Biar ukurannya sama, teman-teman bisa gunakan timbangan. Ini setelah selesai dipotong, kemudian simpan dalam wadah dan tutup rapat. Oke, step berikutnya ambil bahan kulit yang kedua, kemudian potong menjadi 2 bagian. Setelah itu digilas sampai tipis. Setelah itu masukkan adonan kulit yang pertama, dilipat seperti ini. Oke, dilipat, kemudian balikan adonan dan gilas kembali sampai tipis. Nah, setelah seperti ini dilipat ya, kemudian disimpan dan biarkan adonannya rileks. Tutup rapat dan diamkan 15 menit. Ini setelah didiamkan selama 15 menit, adonannya sudah rileks. Ambil satu adonan, gilas pakai rolling pin. Nah, setelah itu masukkan pisang yang sudah digoreng. Ini dibelah atasnya. Saya kasih keju cheddar yang sudah dipotong. Dan saya pakai selai strawberry ya. Kalau biasanya pisang bolon itu pakai seres coklat ya, seres coklat atau coklat. Ini saya pakai strawberry biar beda dari biasanya. Jadi cemilan ini anti mainstream ya teman-teman, dan oke banget untuk ide bisnis modal kecil. Jadinya seperti ini. Nah, sebanyak ini. Kemudian saya oles pakai kuning telur. 1 kuning telur saya tambah dengan 1 sendok makan susu kental manis dan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini dipakai olesan. Untuk toppingnya saya pakai juga selai strawberry. Oke, dan kita akan masuk ke proses pemasakan. Ini tanpa oven ya teman-teman, tanpa digoreng. Saya masaknya pakai panci ajaib. Ini dimasak kurang lebih 45 menit dengan api kecil dan jadinya seperti ini. Wow, jadinya banyak banget. Dan ini lumayan banget untuk ide bisnis rumahan modal kecil. Ini kalau dijual bisa laku untuk harga 40.000 ya teman-teman, sebanyak ini, dan modalnya nggak ada segitu. Ini lumayan banget untungnya. Oke, kita belah dulu dalamnya ya. Kita lihat dalamnya dan wow, luar biasa teman-teman. Ini oke banget. Back to my bawaan. Assalamualaikum teman-teman. Oke, di video hari ini saya ada kulit pangsit. Ini homemade dari 10 sendok makan tepung terigu, irit banget ya. Kemudian ada juga energen coklat 2 bungkus
Selanjutnya saya gunakan pisang emas golden banana ya. Ini akan saya pakai 2 biji aja. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Siapkan mangkok kecil, masukkan 2 bungkus energen coklat ke dalam mangkok. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai energen, ini bisa diganti dengan minuman rasa coklat yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya. Jika suka, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Kemudian ini saya tambahkan 2 sendok makan air panas dan diaduk rata. Nah, jadinya seperti ini setelah ditambah dengan 2 sendok makan air panas. Oke, ini sisihkan dulu. Kemudian saya gunakan juga secukupnya keju parut. Ini dikit banget ya pakainya. Selanjutnya kupas pisangnya. Kemarin ini dari teman-teman IVD Cooking banyak yang bilang katanya jenis pisang ini namanya ada pisang ciplok, pisang 40 hari, pisang Berlin, pisang uli, dan macam-macam ya. Tiap-tiap daerah ternyata namanya beda-beda. Tapi kemungkinan ini jenis pisang emas atau golden banana ya teman-teman, karena dalamnya itu warnanya memang keemasan. Bisa dilihat teman-teman, dalamnya keemasan dan cantik banget. Dan ini akan saya pakai 2 biji aja, jadi cukup simple dan hemat banget ya teman-teman. Kemarin ini saya beli ini seharga 12.000, isinya 16 biji. Jadi kalau 2 buah itu sekitar 750 rupiah. Dan ini jadinya banyak ya, oke banget untuk ide bisnis modal kecil. Oke teman-teman, jangan lupa jika suka like videonya dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga video saya bermanfaat dan ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang sedang mencari ide jualan, ide usaha, ide bisnis modal kecil. Dan cemilan dari pisang yang saya buat hari ini itu benar-benar simple banget ya teman-teman, hanya 4 bahan aja, bahkan 3 bahan juga udah oke. Selanjutnya saya gunakan telur, ini nggak akan kepake semua ya, hanya sedikit banget kepakainya. Kemudian ini dikocok lepas. Oke, lanjut teman-teman, untuk tahap penyelesaiannya, ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian isi dengan pisang yang sudah dirajang tipis, isi sekitaran 4 potong seperti ini. Wow, ini cantik sekali warnanya ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan energen yang sudah dilarutkan dengan 2 sendok makan air panas. Kemudian tambahkan sedikit keju parut, tapi ini opsional ya teman-teman. Pinggirnya dikasih lem menggunakan telur. Oke, setelah dilem, tutup dengan kulit pangsit yang lain. Jadi 2 lembar kulit pangsit per 1 biji ya. Ini cemilan ini termasuk baru ya, belum pernah ada yang bikin sebelumnya. Jadi ini oke banget dijadikan ide bisnis modal kecil karena belum banyak pesaing. Oke, direkatkan seperti ini pinggirnya dan seperti ini jadinya. Wow, cantik sekali. Nah, ini hasilnya seperti teh celup ya teman-teman, unik sekali. Ini pasti laris banget untuk ide jualan. Anak-anak pasti suka sekali dengan cemilan ini. Hasil akhirnya jadi segini banyak hanya dengan modal 2 biji pisang mini dan juga 2 bungkus energen coklat. Wow, oke sekali ya. Selanjutnya ini akan saya goreng menggunakan api sedang. Siapkan wajan, masukkan minyak, tunggu minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kita goreng sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Ini nanti pas digoreng dia akan merekah atau metutung ya, apa ya nama istilah lainnya. Kemudian ini setelah agak mengering, kita balik. Wow, cantik sekali. Oke teman-teman, sambil nonton jangan lupa like videonya, dan jika suka share ke seluruh teman-teman kalian biar teman-teman kalian makin banyak yang tahu tentang resep-resep simple. Ini dia teman-teman, golden banana dumplingnya sudah jadi. Nggak nyangka ya jadi sebanyak ini dan cantik sekali jadinya. Ini metudung sekali pas digoreng. Nah, ini dia teman-teman, cantik sekali bukan warnanya dan rasanya. Wow, luar biasa crunchy sekali dan ternyata dalamnya kopong. Ini mirip seperti kepiting ya. Wow, unik sekali nih. Wow, luar biasa ya teman-teman, wajib coba di rumah sekedar untuk cemilan keluarga ataupun untuk ide bisnis modal kecil, dua-duanya oke.
Dimakan sendiri oke, dijual oke. Wow, mantul sekali. Modal yang saya pakai hari ini kurang lebih Rp5.000, jadi ini masih masuk dijual seharga Rp500 per bijinya, atau teman-teman bisa gunakan standing pot seperti ini. Dan teman-teman bisa tentukan sendiri harga jualnya sesuai keuntungan yang teman-teman inginkan. Nggak ada habisnya ya teman-teman olahan dari pisang, dan hari ini saya akan buat cemilan yang lagi rame dari olahan pisang. Oke, simak videonya. Oke teman-teman, langsung aja. Yang pertama saya siapkan 100 ml susu cair ditambah 3 sendok makan gula pasir, ini dilarutkan. Jika suka videonya like dulu ya teman-teman. Lanjut, kemudian saya akan pakai 2 sendok makan margarin atau mentega ya. Ini 2 sendok makan atau 30 gram. Buat teman-teman di video cooking yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya. Oke, ini selesai. Kemudian saya akan siapkan tepung terigu sebanyak 250 gram atau setara dengan 23 sendok makan. Kemudian saya gunakan 2 sendok makan susu bubuk. Ini sisa dari yang tadi udah saya larutkan dengan 100 ml air ya. Jadi total 1 bungkus yang saya pakai. Oke, selanjutnya saya pakai juga ada ragi instan setengah sendok makan atau 1 sendok teh, baking powder seujung sendok makan, ovalet ini opsional ya, setengah sendok makan. Kemudian ini diaduk rata. Oke, selesai ini disisihkan dulu. Kemudian saya akan siapkan pisangnya, dan pisangnya ini nggak akan kepakai semua, saya hanya butuh 80 gram ya teman-teman. Sebelumnya ini dikupas dulu, kemudian nanti akan saya haluskan. Oke, kemudian saya akan coba pakai alat ini untuk membuat roti ya. Masukkan 80 gram pisang yang udah dihaluskan. Oke, sebenarnya ini bisa pakai cara manual aja ya mengaduknya ya teman-teman, tapi hari ini saya pengen tahu setangguh apa alat ini untuk membuat roti ya. Ini dilarutkan sebentaran aja. Oke, udah cukup gitu aja. Kemudian masukkan tepung terigu yang tadi udah dicampur-campur dengan bahan-bahan lainnya. Masukkan semuanya. Untuk 30 gram margarin cairnya juga masukkan ya, masukkan semuanya. Kemudian akan saya kuper sebentar. Ini sangat menghemat tenaga ya teman-teman pakai alat ini. Terakhir tambahkan bahan cairnya yaitu 100 ml susu cair, ini udah dilarutkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Oke, akan saya kuper lagi sampai benar-benar halus. Setelah selesai ini adonannya akan saya keluarkan dan saya taruh ke dalam baskom. Ini adonannya masih agak-agak lengket ya teman-teman, akan saya diamkan selama 10 menitan biar rileks. Dan setelah saya diamkan selama 10 menit jadinya seperti ini udah rileks, udah nggak lengket ya. Kemudian saya tambah lagi dengan 1 sendok makan tepung terigu dan uleni sebentar aja. Oke, ini udah kalis ya teman-teman. Kemudian ini akan saya tutup, kemudian saya diamkan selama 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini dia setelah 30 menit udah mengembang 2 kali lipat. Wow, ini mentutung sekali ya teman-teman. Plastiknya saya buka dulu, kemudian ini akan saya kempiskan. Saya keluarkan anginnya. Oke, kita kempiskan. Nah, anginnya keluar. Kemudian saya taruh di atas meja dan akan saya bentuk. Jangan lupa mejanya dialasi pakai terigu ya biar enggak lengket. Ini akan saya pipihkan menggunakan rolling pin. Kemudian adonan ini saya potong menggunakan gelas biar bentuknya sama.
Lanjut, sekarang saya akan bentuk. Ini saya ambil yang udah dipotong dan saya pipihkan pinggirnya seperti ini. Oh, ini yang hitam-hitam itu biji pisangnya ya, bukan apa-apa. Kemudian saya kasih selai coklat. Cara pembuatannya ada di video saya sebelumnya, teman-teman boleh cek videonya. Kemudian ini dilipat seperti ini jangan sampai bocor ya. Oke, kita lipat dulu. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa jika suka videonya tekan like dan share ke seluruh teman kalian. Ini yang udah selesai dibentuk dan saya diamkan 30 menit. Saya goreng dengan api kecil. Apinya kecil aja ya teman-teman, jangan terlalu besar. Kita goreng sampai berubah warna menjadi golden brown. Oke, ini dia udah berubah warna menjadi golden brown. Saya balik. Untuk menggorengnya sekali balik aja ya, jangan dibolak-balik. Ini dia yang sudah selesai digoreng, kemudian saya cocol menggunakan buttercream seperti ini. Wow, cantik sekali. Kemudian akan saya kasih topping dengan sepertiga ya, sepertiga balok keju. Dan jadilah roti jabrik pisang ala IVD Cooking. Wow, ini mantul sekali untuk ide bisnis modal kecil. Bisa diisi 3 dan ini bisa dijual mulai dari Rp7.000 sampai Rp10.000. Itu pasti langsung untung banget dan laris. Oke teman-teman, back to my pawon. Hari ini saya mau buat olahan pisang lagi dari pisang Raja Nangka ya, 2 buah. Ini ukurannya jumbo banget, 1 jengkal lebih. Wow, luar biasa. Dan hari ini akan saya buat menjadi cemilan yang enak banget untuk ide bisnis modal kecil. Langsung aja yang pertama kita siapkan untuk bahan kulit. Ada 100 gram tepung terigu dan 330 ml susu cair. Oke teman-teman, sebelumnya silahkan subscribe channel ini buat yang belum ya. Ini antara tepung terigu dan susunya dicampur rata seperti ini. Kemudian saya juga nanti akan pakai pewarna makanan. Di sini saya pakai warna pink biar makin cantik. Dan juga ada 1 sendok makan minyak goreng, kemudian diaduk rata. Oke teman-teman, jika suka videonya silahkan tekan like dan share ya. Oke, lanjut. Kemudian setelah selesai ini didadar pakai api kecil aja. Ini cara buatnya sama kayak kita kalau misalnya membuat kulit dadar gulung ya. Nah, masukkan 1 sendok sayur ke dalam teflon. Teflonnya nggak perlu diolesin minyak ya, asal teflonnya masih anti lengket. Kemudian ini dibalik seperti ini, kira-kira jadinya seperti ini. Nah, setelah selesai kita angkat, jadinya sebanyak ini. Kemudian pisangnya akan saya kukus. Teman-teman bisa juga digoreng, tapi saya mau kukus aja biar nggak ada minyaknya ya. Oh, ini gede banget pisangnya. Oke, setelah beberapa menit dikukus jadinya seperti ini hasilnya. Wow, cantik sekali. Selanjutnya ini akan saya kupas setelah dingin ya tentunya. Nah, ini nanti akan saya potong menjadi beberapa potong karena ini gede banget ya. Ini akan saya potong menjadi 8 bagian. 1 pisang menjadi 8. Wah, luar biasa ya. Dari 2 buah pisang jadi ide bisnis yang oke sekali. Oke, untuk selanjutnya saya ambil 1 lembar kulit, kemudian saya isi dengan pisang dan saya kasih selai coklat. Ini selai coklat ya teman-teman, kalian bisa gunakan yang lainnya sesuai kesukaan teman-teman.
kemudian digulung seperti ini. Pokoknya gampang sekali cara buatnya, dan yang pasti ini disukai sekali oleh anak-anak dan juga orang dewasa ya, dan masih jarang sekali ada yang jualan seperti ini. Jadi ini kesempatan bagus untuk kita mencari uang tambahan lewat usaha kecil cemilan dari olahan pisang yang enak banget. Nah, untuk selanjutnya ini akan saya potong menjadi 2 bagian ya, karena nanti ujungnya akan saya kasih topping coklat. Nah, jadi ujungnya saya buang dan saya bagi menjadi 2 bagian. Ya. Selanjutnya saya ambil yang udah dipotong-potong dan saya kasih topping coklat batang yang udah dilelehin. Ujung kanan kirinya saya kasih topping seperti ini. Nah, tinggal dicelupin aja seperti ini, gampang banget cara buatnya. Kita tiriskan dulu, lakukan sampai semuanya habis. Ini supaya lebih menarik dan menjual, saya kasih lagi topping sprinkle selagi masih basah ya. Wow, warnanya jadi makin cantik sekali. Oke, selesai. Dan untuk cara penjualannya, teman-teman bisa gunakan cup seperti ini. 1 cup bisa diisi sampai 6 buah. Nah, untuk harga jualnya bisa ditentukan dari berapa jumlah modal yang dikeluarkan. Nah, tiap daerah biasanya beda-beda harga bahan bakunya ya. Bisa juga gunakan cup yang kecil seperti ini. Ini isi 4 buah. Wow, mantul sekali. Back to my phone teman-teman, everyday cooking. Assalamualaikum. Oke, langsung aja ya ke bahan pertama yang saya gunakan hari ini. Ada 1 buah ubi ungu, ukurannya 250 gram. Dan yang akan saya buat hari ini yaitu cemilan dari olahan pisang dan ubi ungu yang oke sekali untuk ide bisnis modal kecil. Oke, ini ubi ungunya udah matang ya, setelah saya kukus selama kurang lebih 20 menit. Kemudian saya angkat dan akan saya lumatkan menggunakan Cooper Toshiba. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Jika suka videonya, jangan lupa tekan like dan share ke seluruh teman-teman kalian ya, agar teman-teman kalian lebih banyak yang tahu tentang resep-resep simple untuk dijadikan ide bisnis modal kecil ataupun untuk sekedar cemilan keluarga. Oke, setelah semuanya masuk ke dalam cooper, ini saya tutup dan akan saya lumatkan sebentar. Ini biar halusnya sempurna ya, jadi saya gunakan alat ini. Selesai. Lumayan sekali ya teman-teman dengan menggunakan alat ini sangat menghemat tenaga dan mempersingkat waktu. Oke, jadinya seperti ini udah halus banget. Kemudian saya akan taruh ke dalam mangkok besar, masukkan semuanya. Ini mohon maaf sekali ya buat teman-teman, kemarin ini saya nggak bisa update video karena saya lagi nggak enak badan, ini baru sembuh. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Tepung terigunya bebas ya, mau pro tinggi, pro sedang, pro rendah itu semuanya bisa dipakai ya teman-teman. Simple sekali pokoknya, bahannya hanya pisang dan juga ubi, ditambah 2 sendok makan tepung terigu dan meses cukupnya. Dan cemilan ini bisa dijadikan ide bisnis modal kecil untuk ide jualan teman-teman semua. Oke, ini akan saya aduk pakai tangan aja ya biar nggak ribet. Jangan lupa pakai sarung tangan atau cuci tangan yang bersih. Oke teman-teman, setelah diuleni beberapa menit, ini udah kalis dan ini akan saya sisihkan. Kemudian siapkan pisang. Pisang yang saya pakai pisang raja nangka, 1 buah saya potong jadi 2 dan saya belah seperti ini. Dibelah tapi nggak sampai putus ya teman-teman. Kemudian tambahkan gula pasir karena tekstur pisang ini agak asam ya, biar nanti nggak asam.
Selanjutnya tambahkan meses secukupnya. Kalau teman-teman punya selai coklat bisa gunakan itu ya. Nah, jadinya seperti ini tampilannya, cantik sekali. Ini nanti pas digoreng dia akan lumer ya. Kemudian untuk penyelesaiannya, ambil ubi yang udah dilumatkan dan dicampur dengan tepung terigu secukupnya ya. Saya ambil segini ya, seukuran bola pingpong. Kemudian ini dipipihkan seperti ini. Nah, nanti ini akan diisi dengan pisang. Pipihkan sampai kira-kira pisangnya muat, dimasukkan ke dalamnya ya. Oke, pipihkan seperti ini. Kemudian tambahkan pisang dengan cara yang ada mesesnya di bawah seperti ini. Kemudian ditutup deh seperti ini. Jadi tinggal digulung-gulung, dirapetin dan udah selesai. Buat teman-teman silahkan like dulu videonya ya jika suka, dan juga share ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya. Dan 6, jadi 6 biji, ukurannya juga cukup gede. Kemudian saya goreng menggunakan api kecil. Kenapa apinya kecil? Karena kalau digoreng dengan api terlalu besar nanti dia hasilnya tidak terlalu bagus, dalamnya kurang matang dan warnanya nggak bagus juga ya. Jadi gunakan api kecil aja untuk menggorengnya. Wow, ini warnanya udah berubah, cantik banget. Ini dia teman-teman, banana purple sweet potato dari VD Cooking. Kalian bisa jual dengan cara seperti ini ya, pakai kertas minyak. Satunya tinggal disesuaikan aja harga jualnya dengan modal yang dihabiskan, karena tiap daerah itu biasanya beda-beda. Oke, langsung aja ini akan saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, luar biasa teman-teman, dalamnya lumer dan pisang banget. Wow, luar biasa, mantul. Luar biasa, kalian wajib coba di rumah. Back to my pawon. Assalamualaikum teman-teman. Oke, di video hari ini saya akan membuat cemilan dari olahan pisang ya. Cemilan ini unik banget dan masih jarang sekali ada yang buat yang seperti ini ya. Jadi ini oke banget untuk ide bisnis modal kecil, untuk usaha rumahan atau ide jualan teman-teman semua ya. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa aja bahan-bahan yang saya pakai dan gimana cara buatnya, langsung tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian. Oke, ini pisangnya udah selesai dikupas, kemudian akan saya lumatkan menggunakan cooper. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya, aktifkan notifikasinya, semua itu gratis, nggak ada rugi, jadi tunggu apa lagi, subscribe sekarang juga. Jadi saya suka banget ya teman-teman pakai alat ini, karena selain harganya ekonomis, ini juga tangguh banget, sangat mempermudah saya dalam membuat berbagai macam masakan. Oke, ini kita kuper dulu sebentar. Tadi ada beberapa bahan yang saya kelupaan belum dimasukin ya teman-teman. Bahannya ada 2 sendok makan susu bubuk full cream, tapi ini opsional sih sebenarnya ya teman-teman, bisa di skip aja. Kemudian saya tambah juga 1 bungkus kental manis, ini juga opsional, bisa diganti dengan gula pasir. Oke, setelah selesai penambahan susu, kemudian ini dilumatkan lagi sampai benar-benar lembut. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini udah benar-benar lembut banget, tapi ini teksturnya masih mengandung banyak air, jadi harus ada proses untuk mengurangi kadar airnya ya. Oke, ini mata pisaunya saya ambil dulu.
Dan untuk membuat pisang ini menjadi lebih keras teksturnya dan juga kadar airnya berkurang, jadi harus dipanggang dulu ya. Saya pakai teflon, panggang dengan api yang paling kecil. Oke, masukkan semuanya. Jangan lupa juga tambahkan 1 sendok makan butter atau mentega, diaduk-aduk aja dan kita masak sampai teksturnya agak mengeras dan warnanya lebih tua seperti ini. Nah, ini kan udah padat banget ya bentuknya. Kita matikan kompornya. Nah, selagi masih panas seperti ini, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena supaya nanti lebih mudah untuk dibentuk. Step berikutnya, ambil beberapa sendok pisang yang sudah dipanggang ya, kemudian dipecet-pecet aja seperti ini supaya teksturnya lebih padat dan mudah dibentuk. Dan saya gilas menggunakan rolling pin seperti ini sampai bentuknya rapih. Untuk membentukkan sih sesuai selera teman-teman aja ya, tapi kali ini akan saya buat menjadi stick yang panjang banget dan sticknya itu beda dari biasanya ya. Kalau biasanya stick itu kan gak ada isi ya, kali ini saya buat stick yang berisi coklat ya. Unik banget bukan? Oke teman-teman, tonton video ini sampai selesai, jangan kemana-mana, like video ini, share video ini. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian plastiknya saya buka, dan untuk isiannya saya pakai meses ya, kurang lebih sekitaran 50 gram 50 gram kurang ya, atau kurang lebih 30 gram, tadi saya lupa nggak timbang. Dan kemudian tinggal digulung aja seperti ini, gampang banget ya cara buatnya. Ini udah selesai dibentuk. Wow, jadi banyak banget ya. Ini bisa jadi juga food frozen ya. Saya simpan dulu dalam freezer sebelum digoreng. Oke, sambil nunggu saya siapkan untuk balurannya. Di sini saya pakai beberapa sendok makan tepung terigu, ada 1 2 3 4 5 sendok makan tepung terigu ya, atau secukupnya. Tambahkan juga air secukupnya. Lalu saya tambahkan juga sejumput garam dan setengah sendok makan gula pasir. Oke, ini selesai ya. Untuk pelengkap ada tepung panir secukupnya, dan ini pisangnya yang udah disimpan dalam freezer, teksturnya lebih keras dan mudah untuk dibentuk. Selanjutnya kita balur aja pakai tepung terigu. Ini harus pelan-pelan ya supaya nggak patah atau nggak potong. Nah, dibalur aja pakai tepung terigu seperti ini, gampang banget ya cara buatnya. Oke, lanjut, tinggal dibalurin aja pakai tepung panir atau tepung roti. Ini bisa langsung digoreng atau di frozen kan juga bisa ya. Lanjut, akan saya goreng menggunakan api sedang, minyaknya juga sedang ya. Nah, kita tunggu sampai minyaknya panas. Nah, ini dia, tadi saya simpan dalam freezer sebentar. Oke, ini udah panas. Lanjut, saya goreng untuk yang kedua ya. Ini bentuknya panjang-panjang karena nggak ada yang potong, dan ini perfect banget. Long pisang stick ala IVD Cooking untuk ide bisnis modal kecil. Ini udah matang dan cantik banget warnanya ya. Saya angkat dulu. Wow, ini panjang-panjang banget. Oke, karena kemarin saya ada sisa saus coklat, jadi saya pakai untuk celupan seperti ini ya. Wow, mantul banget ini teman-teman. Nyoklat banget. Kalian wajib coba di rumah. Dan ini dalamnya juga ada isiannya. Jadi ini benar-benar long pisang stick yang unik banget dari IVD Cooking. Dari satu sisir pisang jadinya banyak banget ya teman-teman, dan ini sisa dari yang tadi udah dicobain, diicip-icip sama keluarga ya. Tinggal sisa segini dan sisanya masih banyak banget. Wow, jadi ini oke banget untuk ide bisnis modal kecil. Back to my pawon, teman-teman IVD Cooking. Assalamualaikum. Oke, hari ini kita akan membuat cemilan dengan bahan dasar pisang,
Dan yang pertama saya siapkan untuk bahan kulitnya ada 1 butir telur ayam dan juga sejumput garam. Ini dikocok lepas ya. Kemudian tambahkan 120 gram tepung terigu. Ini diaduk rata. Dan jangan lupa tambahkan 300 ml susu secara bertahap. Oh ya, buat teman-teman yang ingin jadikan cemilan ini menjadi ide bisnis modal kecil, ini bisa diakalin ya supaya modalnya lebih ditekan lagi. Jadi untuk penggunaan telurnya bisa di skip dan susunya bisa diganti dengan air biasa aja. Ini modalnya akan lebih hemat lagi ya, dan untungnya lumayan banget. Oke, masukkan juga 1 sendok makan minyak goreng dan aduk kembali sampai rata. Oke, ini selesai. Ini teksturnya lembut ya, nggak ada yang bergerindil sama sekali. Kemudian kita masukkan ke dalam pan 1 sendok sayur. Ini tanpa diolesi minyak ya. Kemudian tunggu sampai mengeletek sendiri, itu tandanya udah matang ya. Nah, kita angkat. Nah, dia jatuh sendiri. Dari 120 gram tepung terigu jadinya sebanyak ini ya. Wah, banyak, ini sekitaran 16 lembar. Wow, kemudian siapkan 3 buah pisang. Kemudian setelah selesai dikupas, saya potong menjadi 3 bagian dan saya bagi lagi menjadi 2 bagian. Jadi per pisang itu jadi 6 potong ya. Totalnya dari 3 buah pisang jadi 18 buah. Wow, lumayan banget ini untungnya teman-teman. Asli ini ide yang cocok banget untuk ide bisnis modal kecil. Oke teman-teman, sambil nonton videonya jangan lupa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian ya. Selanjutnya panaskan pan dan tambahkan sedikit mentega. Lalu pisangnya kita panggang dulu sebentar sampai berubah warna. Ini udah berubah, kemudian dibalik seperti ini. Wow, jadi cantik banget warnanya dan aromanya wow, bikin lapar ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya dan aktifkan notifikasinya. Jika suka videonya, jangan lupa tekan like dan share ke seluruh teman-teman kalian. Oke, ini sudah selesai ya, saya angkat dulu. Wow, warnanya jadi cantik banget nih teman-teman. Selanjutnya siapkan untuk balurannya. Gunakan 2-4 sendok makan tepung terigu dan tambahkan air secukupnya. Oke, diaduk. Waduh, kok ini ngeblur ya. Sisihkan. Kemudian ambil 1 kulit yang sudah jadi, tambahkan 1 potong pisang yang sudah dipanggang yang cantik banget warnanya. Untuk coklatnya saya gunakan meses ya, jadi lebih hemat modal. Teman-teman bisa juga pakai coklat batang atau coklat chip juga bisa ya. Kemudian digulung seperti ini. Nah, ini bisa juga ditambah lagi dengan keju ya. Kayak gulung seperti ini, gampang banget cara buatnya. Gulungnya pelan-pelan aja ya biar nggak sobek. Jadinya seperti ini. Wow. Kemudian masukkan ke dalam celupan yang udah di-share. Kok di-share ya? Apa sih nama lainnya? Setelah selesai masukkan ke dalam tepung panir. Untuk tepung panir boleh pakai yang coklat, boleh pakai yang putih seperti ini, bebas ya teman-teman, sesuai yang ada aja. Kebetulan saya ini sisa kemarin bikin cemilan-cemilan lebaran, ada sisa segini ya, jadi saya pakai aja untuk membuat cemilan untuk ide bisnis. Oke teman-teman, simak terus video ini sampai selesai. Oke, setelah selesai jadinya segini banyak dan ukurannya jumbo ya. Setelah disimpan dalam freezer selama sejam jadinya seperti ini. Ini maaf banget ya teman-teman, agak gelap karena sedang padam listrik di tempatku hari ini. Kacau banget ini ya. Oke lah teman-teman, gak apa-apa, lanjut aja ya. Tips untuk menggorengnya, pastikan minyak sudah benar-benar panas sebelum dimasukkan ya. Kita goreng selama kurang lebih 7 menitan sampai berubah warna dan sekali balik aja. Ini udah digoreng sekitaran 4 menit ya teman-teman. Saya balik dulu karena ini udah berubah warna. Wow, cantik banget warnanya.
Back to my pawon teman-teman, di video cooking. Di video hari ini saya akan membuat cemilan dari olahan pisang lagi. Satu pisang ini bisa laku Rp5.000 loh teman-teman. Wow. Yuk langsung aja. Yang pertama saya akan buat saus coklatnya. Bahannya ada 3 sendok makan tepung terigu. Selanjutnya 250 ml air. Oke teman-teman, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu ya. Selanjutnya saya juga gunakan 1 saset kental manis ukuran 40 gram. Ini bisa diganti dengan yang coklat ya susunya. Selanjutnya saya gunakan juga 3 sendok makan gula pasir. Untuk bahan selanjutnya ada meses coklat karena saya nggak punya coklat bubuk ya. Kemudian ada 1 sendok makan butter atau margarin, dan ini dimasak sampai larut semuanya ya dengan api kecil. Setelah masak matikan api dan masukkan 50 gram coklat batang. Oke, buat teman-teman IVD cooking silahkan like video ini sebanyak-banyaknya. Oke, untuk selanjutnya saya gunakan juga tepung roti karena ini masih terlalu kasar, jadi saya akan kuper pakai kuper Toshiba ya. Dan saya mix menggunakan tepung panir yang berwarna kuning, dan ini penggunaannya secukupnya aja ya, nggak perlu sebanyak ini. Oke, sambil nonton jangan lupa like videonya dan share ke teman-teman kalian ya, supaya channel ini bermanfaat untuk semua orang. Oke, ini akan saya lembutkan dulu pakai kuper sebentar. Oke, selesai. Kemudian ini saya akan sisihkan dulu ya, nanti ditaruh ke dalam wadah. Ambil dulu mata pisaunya. Buat teman-teman yang minat dengan kuper yang saya pakai bisa cek deskripsi video ini ya. Untuk selanjutnya saya akan buat baluran basah. Bahannya ada 5 sendok makan tepung terigu. Oke teman-teman, terima kasih banyak masih menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan aktifkan notifikasinya. Kemudian ada 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk, 3 sendok makan gula pasir. Yang terakhir ada secukupnya air. Oh iya, tadi saya lupa belum dikasih garam ya. Tambahkan sejumput garam, kemudian ini diaduk rata. Oke, setelah selesai kita siapkan pisangnya. Wow, ini pisangnya besar banget ya, big banana nih ya teman-teman. Oke, ini dikupas dulu. Ini satu pisang bisa laku 5.000 bahkan lebih ya. Mantul banget ini buat ide bisnis. Setelah dikupas saya masukkan ke dalam plastik seperti ini, kemudian saya press menggunakan talenan. Nah, dipres seperti ini biar nanti jadinya lebar dan besar banget. Jadinya sebesar ini dari satu buah pisang. Wow, gede banget teman-teman. Wow, mantul sekali. Oke, selesai. Kemudian ini saya sisihkan. Step berikutnya, pisangnya nanti kita balur pakai adonan basah dan kering ya. Saya masukkan dulu yang ini yang paling besar. Oh ya, untuk tips yang lebih oke-nya lagi itu pas dipres itu langsung dibalur ya teman-teman. Ternyata setelah dipres dan didiamkan pisangnya agak menghitam, jadi kurang bagus ya. Jadi lebih baik saat dipres atau selesai dipres langsung dibalur. Oke, kemudian setelah dibalur pakai adonan basah saya masukkan ke dalam tepung rotinya. Oh, luar biasa nih ya teman-teman, gede banget. Kemudian ini tinggal dibalurin aja pakai tepung panir seperti ini. Selanjutnya ini akan saya goreng. Wow, luar biasa, ini gede banget ya teman-teman. Ini dengan ukuran teflon 22 cm, ternyata masih kurang besar. Wow, mantul sekali. Kemudian saya angkat ya karena ini udah matang. Aduh, lumayan susah juga ini karena terlalu besar ya. Nah teman-teman, jadinya sebanyak ini dengan modal 6 buah pisang, dan pisang yang saya gunakan itu pisang Raja Nangka kalau di tempatku. Dan untuk cara penjualannya bisa gunakan cup seperti ini. Ini 1 cup bisa diisi 1 pisang ataupun setengah pisang ya. Ini setengah pisang, kemudian saya kasih dengan saus coklat. Cara pembuatan saus coklatnya ada di awal video.
bahan lengkapnya juga ada di awal video. Di deskripsi video juga saya tulis lengkap bahan-bahan selengkapnya untuk pembuatan video hari ini. Kemudian saya kasih juga choco chip untuk topping ya, biar lebih menarik dan lebih menjual. Nah, saya kasih juga ada beberapa slice almond. Wow, jadi makin kece nih teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya juga gunakan karamel gula Jawa ya. Nah, ini karamel gula Jawa. Untuk cara pembuatannya ada di video saya sebelumnya. Link videonya ada di pojok kanan atas ya. Silahkan klik, siapa tahu teman-teman butuh. Back to my pawon teman-teman, IVD Cooking. Ternyata buah pisang dibikin cemilan ini enak banget loh teman-teman. Bahannya ada 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh Fermipan, 1 gelas susu hangat atau 110 ml, garam secukupnya, dan yang terakhir 50 gram margarin. Oke teman-teman, yuk langsung aja kita buat bareng-bareng. Cara buatnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Cukup campurkan semua bahan kering, yaitu ada terigu, gula, Fermipan, dan juga garam ya teman-teman. Ini nggak perlu oven ya, cukup pakai teflon aja udah cukup, jadi sangat simple sekali. Oke, setelah bahan keringnya dicampur semua, tambahkan susu hangat agar Fermipan atau raginya aktif ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini dulu dan aktifkan notifikasinya. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like dan juga share ke seluruh teman-teman kalian agar channel ini bermanfaat untuk semua orang. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu menonton video-video IVD Cooking. Semoga kalian semua berkah selalu rezekinya. Oke, yang terakhir tambahkan 50 gram margarin atau mentega ya teman-teman. Oke, dan setelah itu kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Campurkan sampai semuanya tercampur rata dan kalis. Sambil nunggu adonannya jadi, saya haluskan pisangnya dulu ya teman-teman menggunakan Cooper Mito Chiba CH100. Oke, saya masukkan semua pisangnya. Di sini pisang yang saya gunakan 6 buah, ternyata kebanyakan ya teman-teman. Jadi sebenarnya 3 sampai 4 buah pisang udah cukup. Dan pisang yang saya gunakan di sini pisang kepok ya teman-teman. Tapi bisa juga diganti dengan pisang jenis apapun. Oke, dalam hitungan detik pisangnya sudah selesai dihaluskan dan nyalakan kompor dengan api yang kecil aja ya teman-teman. Masukkan pisang yang sudah dihaluskan ke dalam pan ya. Tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter ya teman-teman. Kemudian masak dengan api kecil sampai teksturnya mengeras atau berubah warna menjadi kecoklatan ya teman-teman. Dan ini yang sudah selesai ya teman-teman, teksturnya sudah berubah warna dan lebih padat ya teman-teman. Ini tandanya sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Oke, untuk adonannya setelah didiamkan selama kurang lebih 2 jam, ini sudah selesai ya teman-teman, sudah berkembang dan saya buka tutupnya. Kenapa saya tutup? Karena biar lebih aman dari gangguan binatang-binatang penjilat ya teman-teman, seperti cicak dan lain-lain. Oke, saya buka dan potong menjadi beberapa bagian.
Ini dia hasil akhirnya teman-teman. Wow, cantiknya. Oke, kita coba dulu ya teman-teman seperti apa rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata rasanya legit banget ya teman-teman, antara pisang dan juga balance sekali ya teman-teman. Wow, ini recommended sekali untuk cemilan saat nonton TV, minum kopi, ngobrol bareng teman, dan untuk cemilan yang lain-lainnya ya teman-teman. Wow, mantulnya.